Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Heni. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Sugiarti dari kelas 10H absen 7. Di video ini saya ingin membacakan PPT tentang teks anekdot. Pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang berisi humor, sindiran, atau kritik mengenai seseorang, suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Walau lucu, biasanya ada pesan moral atau kritik sosial di dalamnya. Tujuannya itu untuk menghibur pembaca atau pendengar, lalu menyindir atau mengkritik suatu keadaan atau perilaku, lalu menyampaikan pesan moral dengan cara yang halus, lalu menyadarkan masyarakat melalui humor, lalu membuat orang berpikir kritis tentang isu tertentu. Selanjutnya fungsinya itu hiburan, membuat orang tertawa atau terhibur. Lalu ada kritik sosial untuk menyampaikan ketidakpuasan kesalahan sistem. Lalu ada media komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan cara ringan. Lalu ada refleksi untuk mengajak pembaca merenung lewat cerita lucu. Selanjutnya ada pendidikan untuk memberi pelajaran atau nilai moral. Manfaatnya itu untuk melatih masyarakat berpikir kritis, lalu menyampaikan kritik tanpa menyinggung secara langsung. Selanjutnya menjadi sarana refreshing atau hiburan, lalu memberikan pesan moral atau nasihat secara tidak membosankan. Yang terakhir, manfaatnya itu menjadi bahan diskusi atau renungan. Strukturnya itu ada abstrak atau pembuka, gambaran isi cerita, lalu ada contohnya seperti suatu hari di rumah sakit. Lalu ada orientasi, awal cerita, mengenalkan tokoh atau situasi. Contohnya seperti seorang pasien datang dengan wajah lelah. Selanjutnya ada krisis, itu adalah puncak masalah atau peristiwa lucu. Contohnya pasien mengeluh karena sudah menunggu lama. Lalu ada reaksi, itu jawaban reaksi tokoh terhadap krisis. Contohnya dokter menjawab dengan santai. Lalu yang terakhir ada koda, yaitu penutup, simpulan atau pesan moral. Contohnya pasien sadar, bukan hanya dia yang sakit. Lalu ciri-cirinya itu cerita singkat, padat, dan lucu. Lalu ada tokoh bisa nyata, pejabat orang terkenal atau fiktif. Lalu ada mengandung kritik, sindiran atau pesan moral. Lalu berisi kejadian yang tidak biasa atau unik. Lalu bisa mengandung dialog antar tokoh, dan yang terakhir ada kejutan atau kelucuan di bagian akhir. Majasnya itu menggunakan majas metafora. Contohnya dia memang singa di ruang rapat. Lalu majas metonimia, yaitu menyebutkan sesuatu dengan nama merek atau benda yang berkaitan. Contoh, seharian dia nongkrong dengan aqua di meja. Maksudnya itu air mineral. Lalu ada parodi, menirukan gaya orang lain atau peristiwa dengan tujuan mengejek. Contohnya, menirukan gaya pidato pejabat dengan nada yang lucu. Lalu ada satire, yaitu sindiran halus maupun tajam terhadap kebijakan atau perilaku sosial. Contohnya, negeri ini banyak aturan, tapi sayangnya jarang dipakai. Lalu ada pleonasme, yaitu penggunaan kata berlebihan untuk menekankan. Contohnya seperti saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Lalu ada alusi, yaitu sindiran yang mengacu pada peristiwa atau figur terkenal. Contohnya, gaya kepemimpinan mirip Napoleon, suka perang tapi mudah kalah. Selanjutnya ada eufemisme, yaitu mengganti kata kasar dengan yang lebih halus. Contohnya, beliau sedang berpulang, yang artinya itu maksudnya untuk kata berpulang itu untuk kata meninggal. Lalu ada asosiasi atau perumpamaan atau simile. Perbandingan menggunakan kata seperti bagai, laksana. Contohnya, wajahnya pucat bagai kain kafan. Lalu yang terakhir ada aposiopesis, yaitu kalimat yang terputus biasanya untuk humor atau sindiran. Contohnya, kalau saya jadi presiden, ya sudahlah, kayak gitu. Lalu ada kaidah kebahasaan, yaitu kalimat perintah. Contohnya seperti cepat duduk. Terus ada kalimat tanya seperti kayak kenapa bisa begini. Selanjutnya ada kata kerja material, itu datang, melihat, menunggu, berbicara. Lalu ada keterangan waktu atau tempat, seperti kemarin di kantor suatu hari.
Lalu ada kata kerja mental, pikiran atau perasaan, seperti merasa heran, atau marah. Lalu ada bahasa sindiran, lucu, satir. Lalu dialog langsung, tokoh berbicara langsung. Lalu ini contoh dari teks anekdot. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.